dan juga Klaten. Apa karakter apa maksudnya? Karakter misalkan seorang manusia yang dia marah, kita munculkan seorang marah. Mohon maaf ya. Mohon bisa dipersingkat pertanyaannya gitu. Iya, itu tadi pertanyaan saya. Iya, maksudnya Contohnya gini. Ya. Saya berikan suara gitu ya. Kalau misalkan orang marah, anak kecil, kenapa kok kamu jarang sholat? Misalkan seperti itu. Terus anak kecilnya, iya ayah, karena aku. Nah, seperti itu. Kayak gitu loh, Dad. Tapi kita terpentoknya bagaimana memunculkan karakter ketika itu kisah-kisah, contoh kisah-kisah para sahabat, kisah para nabi, barangkali kita diberikan gambaran supaya anak-anak kita itu bisa tergarap juga. Kadang kita tersibukkan untuk orang tua, tapi anak-anak itu tidak tergarap. Terlebih untuk anak-anak yang, mohon maaf, di daerah kami adalah daerah yang terpencil, cukup pegunungan gitu. Sehingga untuk mengecam dunia pondok dan juga sekolah-sekolah yang basicnya Islam itu masih minim. Barangkali itu, Afwan, kalau misalkan pertanyaan anak agak membingungkan. Nggak apa-apa. Ya, di negeri kita ini terbiasa diantaranya seperti itu ya, ada meniru suara ini juga dengan belajar anak-anak dengan memakai gambar langsung, padahal ini mengurangi daya berpikir anak itu sendiri. Ini hikmahnya Nabi tidak membolehkan menggambar. Kalau sekarang kan mau buat cerita ada gambar, sehingga anak itu daya berpikirnya mati. Tapi kalau cerita itu bentuk tulisan saja, dia membaca, itu daya pikirnya berjalan. Tanpa gambar, daya pikir berjalan. Ketika dia sudah dibuat gambar, dia hanya terfokus itu. Ada kisah para nabi, gitu, gambar. Itu mati daya pikirnya, menerawang, mati. Tapi kalau bentuk tulisan, itu anak-anak kecil kan kita nggak tahu, pikirannya jalan. Gitu. Demikian juga dengan suara-suara seperti itu. Apalagi harus dihindari anak-anak kecil itu dengan bentakan-bentakan, memperdengarkan kalimat-kalimat yang bentakan atau marah-marah untuk dewasa. Kita tahu Nabi yang mulia SAW membedakan bentakan untuk orang dewasa dengan anak-anak. Ingat kisah Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu ketika dia mengambil kurma zakat, lalu kata Nabi, kih ini kata ulama bentakan untuk anak-anak. Kita nggak punya bahasanya apa yang tepat gitu. Sebab kenapa? Daya kekuatan anak, otaknya dan fisiknya dan hatinya itu belum siap menerima bentakan orang dewasa. Jangan, lu nggak bisa. Itu kalau digitukan, anak-anak kita sering kita bentak seperti itu mengurangi kecerdasannya. Ada kegoncangan, dan nanti dia akan terbiasa. Karena itu kita lihat, belum pernah ada seorang pendidik anak dan penyayang anak seperti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sangat penyayang sekali dan mendidik, dan pendidikannya berjalan sesuai dengan kekanak-kanakan. Dia mengajarkan, tapi sesuai dengan anak-anak itu. Dan curahan kasih sayangnya. Karena itu, Islamlah yang pertama kali menegakkan asas kasih sayang terhadap anak-anak itu. Sebelum orang-orang kufar itu berbicara.
Saya agak singgung ini di kitab saya Rahmatan lil Alamin itu, tentang kasih sayang Nabi. Jadi harap yang wajar saja dengan memberikan pelajaran yang dia bisa tangkap. Nanti anak itu akan berkembang pikirannya. Kalau disertai dengan gambar, dengan ini, dia terbatas. Tapi kalau hilang itu, maka pikiran akan berjalan. Cerita tentang Nabi Nuh, kapal, dia akan berpikir, oh kapal laut, dia berjalan terus. Kalau sekarang kan kapalnya digambar tuh, ada lautan, dia berhenti sampai di situ. Oh kayak gini, oh kapalnya gini. Tapi kalau nggak ada itu hilang, maka dia akan menerawang. Dan itu mengasah tanpa sadar, mengasah berpikir anak, kecerdasan dia luar biasa. Sehingga saya sayangkan ada sebagian ikhwan kita juga buat gambar. Alangkah baiknya kalau itu dihilangkan, tapi dibuat cerita saja, tapi dengan bahasa yang bisa mereka tangkap. Anak-anakku ada ini gini, ada cerita Nabi. Apalagi kalau kita cerita tidak menyimpang dari Quran, dan anak-anak bisa, betul anak-anak SD ya misalnya, bisa mendengarkan. Anak-anak TK kita juga sekarang sudah pintar-pintar, sudah bisa baca, ya kan? TK sekarang, keluaran TK sudah bisa baca, tulis. Itu cepat kan, pertumbuhannya kan beda, zamannya beda. Anak-anak sekarang ini kecerdasannya lebih meningkat. Karena salah satu di antara penyebabnya juga kan dari makanan. Mungkin gizinya lebih bergizi dari kita dulu tahun 60-an, misalnya gitu. Ya kan? Pertumbuhannya cepat. Begitu. Fisiknya juga naik lebih cepat. Dan ini kan disertai juga dengan daya pikir dia. Jadi pengajar anak-anak itu, saya sering memberikan pengarahan ini memang khusus, harus satu muhadarah memang, ya. Itu memang harus cerdas, dia harus lihat anak-anak, dan dia bisa mengajak anak-anak itu. Dan kalau anak-anak itu sudah tahu, wah dia tuh bisa militan anak-anak itu. Iya, dia tahu itu. Sering itu anak-anak kita ajarkan dengan bahasa mereka. Ini nggak boleh, ini sunnah Nabi, ini nggak ada. Akhirnya dia telontar sendiri. Ini ada nggak sunnahnya? Gitu. Sudah bisa begitu sekarang anak SD. Ini bid'ah nih. Gitu. Bahkan terjadi kelucuan antara anak SD dengan kakak-kakaknya yang kuliah dan SMA, berdebat soal sunnah dan bid'ah. Karena anak ini lucu, begitu. Dia bisa, ya ini karena mungkin di lingkungannya dia belajar, dia ini dengan bahasa dia, sehingga dia teringat itu. Karena daya rekamnya kan tinggi, anak-anak itu daya rekamnya tinggi sekali. Gitu. Tergantung kita yang mainkannya. Kalau kita pintar memainkannya, maka anak-anak itu akan merekam itu. Sehingga dari dini sudah bisa dia mengenal sunnah Nabi, sudah bisa dia mengetahui tentang para Nabi dan Rasul. Ini luar biasa, pendidikan terhadap anak luar biasa. Ingat kisah Nabi mengajarkan Ibnu Abbas tentang tauhid. Banyak Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak, tapi dengan bahasa mereka, tapi banyak memaklumi mereka. Tidak, Nabi SAW menyuruh Ibnu Abbas panggil Muawiyah kalau nggak salah, disuruh. Tidak kunjung tiba. Ibnu Abbas jalan ketemu anak-anak lain main. Anak-anak ketemu anak-anak main. Itu anak-anak. Tapi Nabi samperin hanya dicolek doang. Karena tahu itu adalah anak-anak. Itu anak-anak. Jika Nabi khutbah, Hasan Hussein main di bawah mimbarnya sampai jungkir balik.
Bacakan ayat bahwa anak-anak itu ujian bagi kamu. Tapi kita tidak temukan Nabi itu marah-marah, bentak seperti kekerasan, kayak istilah kekerasan pada anak. Karena itu makanya sayangkan di masyarakat kita itu salah satu sifat yang ada pada itu suka minder. Salah satu penyebabnya itu orang-orang tuanya galak. Galak. Apalagi kalau mengajarkan anak itu galak. Itu sebetulnya membuat dia takut. Nanti menimbulkan sifat tidak percaya. Ada kelinglungan. Dan untuk pertumbuhan dewasanya kurang. Dalam Islam tidak terlalu bebas seperti Barat. Kebebasan, kebablasan dia. Tidak juga dikekang sehingga dimarahin. Enggak, tapi tengah-tengah diajarkan. Kalau ini enggak baik diajarkan. Lihat Nabi SAW melarang, jangan. Tidak halal sedekah bagi keluarga Muhammad. Nabi ajarkan seperti itu. Nabi ajarkan juga sama anak tirinya Umar bin Abi Salamah, makan dengan tangan kanan. Kalau makan baca sebut nama Allah. Makan dengan tangan kanan, makan dari yang dekat, makan yang ngacak gitu. Anaknya diajarkan, itu kata Umar, sejak itu dia paham itu cara makan. Jadi pendidikan anak ini sangat menarik dan menyenangkan dan mengembirakan kita bersama anak-anak. Sehingga wajah guru-guru itu seperti wajah anak-anak gitu. Muda selalu.